gap, Uh-huh. and then you have time to speak with the players, to analyze what you did, and it's looked like really like ages ago, Yeah. but it's still like 7. Yes, alhamdulillah. Pagi-pagi langsung dapat kabar gembira. Ranking FIFA Timnas Indonesia langsung naik 20 peringkat di ranking FIFA terbaru. Dan ini dia, daftar 30 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert. Arab Saudi langsung ketar-ketir. Tapi Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia akan menghadapi dua raksasa Asia, Irak dan Arab Saudi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel di grup B ini akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah pada 8 sampai 14 Oktober 2025. Nah, jelang laga krusial ini, banyak yang penasaran dengan kekuatan finansial dari masing-masing skuad. Apakah benar nilai pasar mereka bak bumi dan langit? Berikut ini 5 faktanya. 1. Timnas Indonesia, Jay Itzes jadi bintang termahal. Berdasarkan data Transfermarkt per September 2025, nilai pasaran skuad Garuda mencapai 516,7 miliar rupiah. Angka ini tentu terasa cukup tinggi untuk ukuran tim yang baru naik kelas di kancah Asia. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Jay Itzes. Bek tangguh yang kini membela Sassuolo tersebut menjadi pemain paling mahal dengan bandrol 130 miliar rupiah. Kehadirannya jelas menjadi nilai plus sekaligus bukti bahwa Indonesia kini punya pemain dengan level Eropa yang bisa bersaing. 2. Irak, lebih murah tapi jangan remehkan. Nilai pasaran timnas Irak ternyata lebih rendah dibanding Indonesia, yakni sekitar 315 miliar atau 16 juta euro. Namun, angka bukan segalanya. Irak punya sejarah panjang dan mental juara yang tak bisa dipandang sebelah mata. Pemain termahal mereka adalah Montader Majed dari klub Swedia Hammarby IF dengan nilai sekitar 49,1 miliar rupiah. Walau tak semahal Itzes, para pemain Irak dikenal solid dan punya fisik prima yang sering jadi momok lawan. 3. Arab Saudi, raja finansial di grup B. Berbeda jauh dengan dua tim lainnya, Arab Saudi tampil sebagai skuad paling bernilai dengan akumulasi mencapai 578 miliar atau 29,4 juta euro. Tak heran, sepak bola di negeri minyak memang diguyur dana besar dalam beberapa tahun terakhir. Bintang mereka adalah Firas Al-Buraikan, striker Al-Ahli yang bernilai 88,5 miliar rupiah. Meski bukan yang termahal di antara semua pemain, kekuatan kolektif skuad Arab Saudi membuat mereka tetap favorit di grup B. 4. Fakta mengejutkan, pemain Indonesia paling mahal. Meski Arab Saudi unggul secara total, justru Indonesia yang memiliki pemain dengan harga pasaran tertinggi. Ya, Jay Itzes mengungguli Firas Al-Buraikan maupun pemain Irak dalam urusan nilai individu. Ini menjadi simbol perubahan besar dalam sepak bola nasional. Jika dulu pemain Indonesia identik dengan undervalued, kini mereka bisa sejajar bahkan melampaui beberapa nama dari tim elit Asia. 5. Angka tak selalu cerminkan kualitas. Perbandingan ini memang menunjukkan adanya jurang angka antara ketiga tim. Namun, sepak bola bukan matematika. Kemenangan ditentukan di lapangan, bukan di tabel nilai pasar. Indonesia bisa belajar dari Irak yang meski skuadnya lebih murah, tetap tampil konsisten di ajang internasional.
Begitu pula Arab Saudi yang sudah membuktikan diri dengan segudang pengalaman di Piala Dunia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah kalian yakin timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Atau justru skuad Garuda bakal jadi bulan-bulanan Irak dan Arab Saudi? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Semoga skuad Garuda racikan Patrick Kluivert mampu menjadikan angka-angka ini sekadar catatan di atas kertas, lalu membuktikan kekuatan sejati mereka di lapangan hijau. Catat tanggalnya, Timnas Indonesia kumpul di Arab Saudi. Persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi sorotan. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia akan segera berkumpul pada 1 Oktober 2025 di Arab Saudi untuk memulai persiapan menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga pertama yang menanti adalah melawan tuan rumah Arab Saudi pada 9 Oktober, lalu disusul duel kontra Irak 3 hari kemudian. Nah, berikut ini 5 fakta yang wajib kamu tahu soal persiapan skuad Garuda jelang laga krusial ini. 1. Persiapan dimulai 1 Oktober di Arab Saudi. Manajer Timnas, Sumarji, memastikan seluruh pemain dan ofisial akan berkumpul di Jeddah pada 1 Oktober. Tim pelatih dari Eropa berangkat sehari sebelumnya, sementara pelatih kepala Patrick Kluivert langsung terbang dari Belanda pada 30 September. Artinya, skuad akan punya waktu sekitar sepekan penuh untuk berlatih sebelum laga penting. Persiapan ini dinilai krusial mengingat lawan yang dihadapi adalah tim-tim elit Asia. Dengan berkumpul lebih cepat, chemistry antar pemain dari klub berbeda diharapkan bisa terbangun dengan baik. 2. Laga krusial lawan Arab Saudi dan Irak. Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Pertandingan perdana akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada 9 Oktober pukul 00.15 WIB melawan tuan rumah. 3 hari kemudian, Garuda kembali turun menghadapi Irak di tempat yang sama. Untuk menjaga peluang ke Piala Dunia, Indonesia harus finish sebagai juara grup. Jika hanya menempati posisi kedua, Garuda masih punya peluang melalui jalur playoff antar konfederasi. 2 laga awal ini bisa menjadi penentu arah perjalanan timnas. 3. Kompetisi domestik ditunda demi Garuda. Federasi memutuskan menunda pekan ke-7 Super League yang seharusnya berlangsung awal Oktober ke akhir Desember. Keputusan ini diambil agar para pemain yang dipanggil ke timnas bisa sepenuhnya fokus membela Garuda tanpa terbebani jadwal padat klub. Langkah ini menunjukkan dukungan penuh federasi dan klub-klub tanah air terhadap perjuangan timnas. Dengan begitu, pemain tidak perlu lagi memikirkan bentrok jadwal kompetisi dengan agenda internasional. 4. Komunikasi intens lewat grup WhatsApp. Meski belum berkumpul secara fisik, para pemain, pelatih, dan ofisial timnas tetap menjalin komunikasi intens lewat grup WhatsApp. Grup ini digunakan untuk koordinasi program, berbagi informasi teknis, hingga memotivasi satu sama lain. Dengan pemain yang tersebar di berbagai belahan dunia, komunikasi digital menjadi kunci menjaga kekompakan. Hal ini membuktikan bahwa timnas kini dikelola secara lebih profesional dan terorganisir. 5. Kombinasi pemain lokal, Eropa, dan Asia. Skuad Garuda akan diisi oleh kombinasi pemain dari berbagai kompetisi. Dari dalam negeri, ada nama-nama seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, Egy Maulana Fikri, hingga Nadeo Argawinata. Dari Eropa, hadir Emil Audero, Jay Itzes, Justin Hubner, Elkan Bagot, hingga Tom Haye.
Selain itu, ada juga pemain yang memperkuat klub Asia seperti Marcelino Ferdinand AS Trencin, Sandy Walsh dan Shane Patinama Buriram United, serta Rafael Struijk Brisbane Roar. Komposisi ini mencerminkan kekuatan diaspora yang kini menjadi tulang punggung timnas. Dengan persiapan yang matang, dukungan penuh federasi, serta kombinasi pemain yang solid, harapan publik kini tertuju pada Patrick Kluivert dan anak asuhnya. Mampukah Garuda mencetak sejarah dan melangkah ke Piala Dunia 2026? Semua akan terjawab mulai Oktober nanti. Lini depan timnas mandul. Mauro Zylstra dibanding Ole Romeni, siapa lebih pantas? Sebelumnya diberitakan, harapan publik sepak bola Indonesia kembali mengarah pada Ole Romeni setelah striker Oxford United itu mulai pulih dari cedera. Di sisi lain, Mauro Zylstra yang baru menjalani debut bersama timnas Indonesia justru menuai kritik. Banyak pengamat menilai lini depan Garuda masih belum menemukan sosok penyerang tajam yang konsisten. Berikut ini 5 faktanya. 1. Ole Romeni pulih dari cedera panjang. Setelah absen sejak pramusim akibat cedera serius, Ole Romeni akhirnya kembali berlatih di Amsterdam. Ia bahkan terlihat berlatih bersama pelatih fisik timnas Indonesia, Quentin Jacoba. Pulihnya kondisi fisik sang penyerang tentu menjadi kabar gembira bagi pelatih Patrick Kluivert. Publik berharap Romeni bisa segera tampil maksimal di level klub sebelum dipanggil kembali membela Garuda. 2. Mauro Zylstra belum meyakinkan di debutnya. Mauro Zylstra, penyerang muda berusia 20 tahun yang baru saja dinaturalisasi, sudah sempat mencicipi debut ketika Indonesia menghadapi Chinese Taipei di FIFA Matchday September. Namun performanya dinilai masih jauh dari harapan. Menurut pengamat sepak bola, Roni Pangemanan alias Bung Ropan, kehadiran Mauro belum memberi dampak nyata karena lini depan timnas tetap terasa mandul. 3. Perbandingan tajam, Ole lebih unggul. Bung Ropan menilai kualitas Ole Romeni masih satu tingkat di atas Mauro Zylstra. Dari 4 penampilan sebelumnya bersama Garuda, Ole berhasil mencetak 3 gol. Catatan itu membuatnya terlihat lebih produktif dan berpengalaman, terutama dalam pertandingan dengan tensi tinggi. Dengan kualitas yang sudah terbukti, tak heran jika publik lebih menaruh harapan pada sosok Romeni ketimbang Mauro. 4. Kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi ujian sesungguhnya. Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, yaitu melawan Arab Saudi 8 Oktober dan Irak 11 Oktober. Kemenangan menjadi harga mati agar peluang Garuda tetap terbuka. Disinilah kebutuhan akan striker tajam benar-benar terasa. Ole Romeni yang tengah bersiap tampil di klubnya bisa jadi kartu truf utama jika kondisinya benar-benar fit. 5. Harapan publik masih terpaut pada Romeni. Meski ada nama lain seperti Mauro Zylstra, Ramadan Sananta, hingga Rafael Struijk, publik tetap menaruh harapan besar pada Romeni. Ia dinilai memiliki kualitas, pengalaman, dan mentalitas untuk menjadi penyerang utama timnas Indonesia. Bahkan meski posisi aslinya gelandang serang, di bawah arahan Patrick Kluivert, ia mampu beradaptasi sebagai ujung tombak. Dengan situasi ini, jelas bahwa perang Ole Romeni masih sangat vital bagi timnas Indonesia. Kehadirannya bisa menjadi penentu dalam laga-laga besar. Mauro Zylstra memang menjanjikan, tapi butuh waktu dan jam terbang untuk membuktikan dirinya. Kini semua mata tertuju pada kesiapan Romeni. Apakah ia bisa pulih tepat waktu dan kembali mengangkat asa Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026? Timnas Indonesia siap jegal Arab Saudi di kandang. Modal percaya diri jadi senjata utama. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia datang ke Jeddah dengan optimisme setelah mencatat kemenangan bersejarah 2-0 atas Arab Saudi di Gelora Bung Tomo. Modal positif itu diyakini bisa jadi pembeda di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 4 Zona Asia. Patrick Kluivert menilai skuad Garuda kini tengah menjalani transformasi permainan yang lebih matang. Berikut ini 5 faktanya. 1. Kemenangan perdana jadi bahan bakar semangat. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di tanah air
bukan sekedar skor manis. Itu adalah bukti bahwa Indonesia bisa mengimbangi, bahkan menaklukkan tim dengan tradisi kuat di Asia. Hasil itu melecut rasa percaya diri skuad Garuda, terutama menghadapi laga tandang yang biasanya menjadi momok. Atmosfer kemenangan jelas menjadi energi tambahan bagi para pemain ketika nanti bertarung di Jeddah. 2. Patrick Kluivert lihat kesempatan lebih besar. Pelatih asal Belanda ini menegaskan, pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak bukan hanya soal poin, tapi juga unjuk kematangan gaya main Indonesia. Kluivert menilai, momentum ini tepat untuk membuktikan hasil dari racikan strategi yang ia kembangkan. Menurutnya, performa tim tak lagi sekedar mengandalkan keberuntungan, tapi hasil dari proses panjang yang kini mulai terlihat. 3. Perpaduan diaspora dan pemain lokal. Salah satu kunci perubahan adalah kombinasi skuad. Nama-nama seperti Mauro Zylstra, Adrian Wibowo, dan Miliano Jonathans kini bahu-membahu dengan pemain lokal berpengalaman. Racikan ini memberi warna baru di lapangan. Dengan teknik tinggi dari pemain diaspora dan mental baja dari pemain lokal, Indonesia diyakini mampu menghadirkan strategi fleksibel yang sulit dibaca lawan. 4. Strategi lebih variatif dan modern. September 2025 menjadi ajang uji coba penting. Di situ Kluivert mengasah transisi cepat, pressing tinggi, hingga pola serangan balik yang lebih tajam. Timnas Indonesia juga berusaha menguasai lini tengah sambil mengeksploitasi ruang antar lini lawan. Skema ini bukan hanya teori di atas kertas, tapi benar-benar diuji di pertandingan. Laga melawan Arab Saudi nanti akan jadi panggung penentuan efektivitas strategi modern ini. 5. Stadion Jeddah jadi tolak ukur kematangan Garuda. King Abdullah Sport City Jeddah akan jadi arena ujian sesungguhnya. Bermain tandang melawan tim sekelas Arab Saudi jelas tak mudah. Namun bagi skuad Garuda, inilah kesempatan untuk membuktikan apakah mereka sudah naik level. 2 partai tandang melawan Arab Saudi dan Irak akan jadi cermin sejauh mana Indonesia siap membuka jalan menuju Piala Dunia 2026. Berikutnya, dengan modal mental positif, racikan strategi baru, serta perpaduan skuad yang kian solid, Timnas Indonesia benar-benar punya alasan untuk tampil percaya diri. Kini tinggal menunggu apakah semangat Garuda mampu menggetarkan Jeddah dan membawa pulang poin berharga. 5 pemain Timnas Indonesia di Eropa yang minim kesempatan bermain. Marcelino Ferdinand jadi sorotan. Beberapa pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Eropa tengah menghadapi situasi sulit. Meski sudah berhasil menembus klub luar negeri, nyatanya tak semua mendapatkan menit bermain reguler. Bahkan, ada yang masa depannya mulai dipertanyakan karena jarang diturunkan. 1. Marcelino Ferdinand. Wonderkid Indonesia ini sempat menuai harapan besar saat bergabung dengan klub Inggris Oxford United pada 2024. Sayangnya, karirnya di sana tidak berjalan mulus. Marcelino hanya tampil di 2 pertandingan sebelum akhirnya dipinjamkan ke klub Slovakia, AS Trencin pada musim panas 2025. Namun, hingga kini, ia belum juga diturunkan karena masih terkendala masalah administrasi. Kondisi ini membuat Marcelino harus bersabar menunggu kesempatan tampil. 2. Ivar Jenner. Gelandang muda ini masih berjuang keras menembus skuad utama FC Utrecht. Walau sebelumnya sempat digadang-gadang masuk tim senior, pada musim 2025 sampai 2026, namanya tidak terlihat dalam daftar skuad utama. Alhasil, Jenner masih bermain bersama tim U21 Utrecht. 3. Ragnar Oratmangoen. Pemain berusia 27 tahun ini membela klub Belgia FCV Dender. Sejauh musim ini berjalan, ia hanya mencatatkan 4 pertandingan dengan total menit bermain 131 menit. Di awal musim, Oratmangoen juga harus menepi karena masalah kesehatan yang membuatnya kehilangan banyak kesempatan. 4. Mauro Zylstra. Striker keturunan Belanda ini pun belum mampu mendapat tempat di tim utama FC Volendam. Hingga saat ini, ia sama sekali belum turun bermain di level klub. Meski begitu, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tetap memberinya kepercayaan untuk tampil di laga FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon.
5. Mace Hilgers. Situasi paling rumit dialami Hilgers. Bek tangguh ini tak juga dimainkan oleh klubnya FC Twente. Sebenarnya, ia sudah berniat hengkang pada bursa transfer musim panas 2025, tetapi transfer tak kunjung terwujud. Akibatnya, ia tetap bertahan di Twente, namun sulit mendapatkan kesempatan tampil. Ini memperlihatkan bahwa perjuangan pemain Indonesia di Eropa tidak selalu mudah. Tantangan seperti cedera, persaingan ketat, hingga masalah administrasi menjadi hambatan yang harus mereka hadapi. Namun, pengalaman ini tetap berharga karena bisa membentuk mental dan kualitas mereka untuk masa depan timnas Indonesia. Jangan sampai kenap siwar. Begini cara timnas Indonesia hadapi tekanan Arab Saudi dan Irak. Sebelumnya diberitakan, timnas Indonesia bakal menghadapi tantangan super berat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya soal adu taktik di lapangan, tetapi juga perang urat saraf atau psywar dari Arab Saudi dan Irak. Sebagai tuan rumah, Arab Saudi disebut sangat berkepentingan untuk lolos otomatis, bahkan rela menggunakan tekanan non-teknis demi mengganggu fokus lawan. Lalu, bagaimana timnas Indonesia menyikapi situasi ini? Berikut 5 faktanya. 1. Arab Saudi main psywar sejak awal. Arab Saudi bukan hanya mengandalkan kekuatan teknis, tetapi juga melancarkan serangan psikologis sejak sebelum pertandingan. Status mereka sebagai tuan rumah di Stadion King Abdullah Sports City membuat atmosfer penuh tekanan tak terhindarkan. Seperti diketahui, Arab Saudi punya tradisi panjang tampil di Piala Dunia dan tentu tak ingin posisinya digoyang Indonesia maupun Irak. Bahkan, Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF) berhasil melobi agar laga penentuan digelar di kandang sendiri. Hal ini membuat misi timnas Garuda semakin berat karena harus menghadapi bukan hanya 11 pemain, tetapi juga dukungan penuh publik Riyadh. 2. Rekor lawan Arab Saudi jadi modal berharga. Meski diadang psywar, timnas Indonesia sudah pernah membuktikan bisa membuat Arab Saudi ketar-ketir. Saat masih dilatih Shin Tae-yong, Indonesia berhasil menahan imbang 1-1 di markas lawan. Hasil itu bahkan berdampak besar hingga Roberto Mancini lengser dari kursi pelatih. Pada pertemuan berikutnya di Jakarta, skuad Garuda sukses menang 2-0 saat Arab Saudi ditangani Hervé Renard. Catatan ini membuktikan, dengan fokus penuh dan persiapan matang, Indonesia bukan lawan yang bisa diremehkan. 3. Pengamat Malaysia cuek saja sama psywar. Raja Isa Raja Akram Shah, pengamat sepak bola asal Malaysia, menilai psywar adalah hal biasa di sepak bola. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana Indonesia tidak terpancing emosi. Pemain harus cuek saja, jangan terpengaruh. Biarkan hal non-teknis jadi urusan federasi, bukan pemain, tegasnya. Ia juga menyarankan agar para pemain membatasi diri dari media sosial, sebab banyak kabar yang sengaja digoreng untuk mengganggu fokus. Dengan begitu, energi bisa sepenuhnya diarahkan untuk laga penting di lapangan. 4. Fokus teknis jadi kunci. Meski mentalitas penting, Raja Isa menekankan bahwa kelemahan teknis timnas Indonesia juga harus segera dibenahi. Ia menyoroti sektor serangan yang dinilainya masih kurang tajam dan perlu variasi lebih efektif. Patrick Kluivert pun diingatkan agar fokus membangun skema permainan yang solid. Jika serangan Garuda bisa lebih terstruktur, peluang mencetak gol dan mencuri poin di Riyadh akan lebih terbuka lebar. 5. Emotional intelligence jadi senjata rahasia. Selain taktik, pengendalian emosi menjadi senjata penting bagi para pemain. Emotional intelligence dinilai mutlak agar mereka tidak mudah terpancing provokasi. Menurut Raja Isa, materi pemain Indonesia saat ini cukup kuat untuk menyaingi Arab Saudi maupun Irak asalkan kepercayaan diri terus dijaga. Disinilah peran PSSI dan supporter menjadi vital. Dukungan positif, fasilitas terbaik, hingga janji bonus besar bisa mendongkrak semangat para pemain. Jika semua elemen bersatu, timnas Indonesia punya peluang nyata untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi.